Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara bagaimana mendaftar ke SMK Negeri 7 Batam. Yang pertama, sebelum calon peserta mendaftar, pastikan mengetahui alamat pendaftaran, yaitu cppdb.kepprov.go.id. Namun untuk saat ini sampai dengan tanggal 11 Juli atau 12 ya, sebelum pelaksanaan dimulai, ini masih dalam keadaan demo ya. Jadi aplikasi ini digunakan nanti pada saat hari H-nya. Jadi sekarang masih diuji coba. Jadi kalau di input tetap bisa, namun tidak akan disimpan ya, nanti akan dihilangkan ketika PPDB sudah mulai. Baik, sebelum kita masuk penjelasan tentang bagaimana cara penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 7 Batam, terlebih dahulu kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama, pastikan jaringan internet kalian stabil. Yang kedua, tidak membuka tab baru dalam satu browser atau membuka akun lain pada satu perangkat, karena dapat menyebabkan duplikasi data pada akun tertentu. Ya, jadi usahakan kalau mau misalnya mengupload punya temennya, pastikan terlebih dahulu akun kalian sudah di logout. Kemudian pastikan semua file berukuran di bawah 1000 KB atau 1 MB. Jika ukurannya di atas, maka melakukan pengecilan ukuran PDF atau dikompres file secara daring. Buka google.com, ketik kata kompres PDF, pilih salah satu website penyedia kompres file, atau bisa juga menggunakan website yang seperti ini sebagai salah satu contohnya. Berikutnya, atur nama file yang sudah dikompres tadi sesuai dengan contoh ya, tidak mesti harus 01 ya, tapi pastikan keterbacaan filenya itu agar mempermudah kita nanti jikalau mengupload berkas. Kemudian mendaftar jangan terburu-buru, bukan berarti pendaftar yang pertama langsung diterima. Jadi pastinya nanti setelah pengumuman diumumkan. Untuk melihat data yang diterima sementara dapat dilihat pada menu pengumuman. Kemudian satu orang calon siswa dapat mendaftar sampai 3 jalur sesuai dengan jalur yang ada. Pastikan kalian misalnya ada 3 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur tidak mampu, dan jalur bina lingkungan. Untuk yang pertama kita akan bahas jalur prestasi ya. Di sini ada penjelasannya, bisa kalian baca sendiri tentang raport harus dirata-ratakan. Kemudian ada prestasi akademik dan non-akademik, tentunya diakui dan diselenggarakan oleh instansi dari pemerintah tingkat kabupaten kota atau provinsi atau pusat, atau oleh lembaga lain, atau oleh asosiasi di bidang sains olahraga seni resmi yang diakui oleh negara atau oleh KONI, atau lembaga berbadan hukum, terutama yang bekerja dengan pemerintahan kabupaten atau kota, provinsi, pusat untuk prestasi di tingkat kabupaten dan kota. Jadi di sini harus ada kerjasama ya. Jadi artinya tidak semua prestasi akademik yang akan diakui. Kemudian ada juga non akademik ya. Juga sama tingkat kota, kabupaten, provinsi dan pusat serta internasional. Untuk minat bakat kita tidak ada. Kemudian kuotanya adalah sebanyak 75% dari rencana daya tampung sekolah. Kemudian nanti dari hasil dari rata-rata nilai raport semester 1, 2, dan 3, 4 dan 5 dijumlahkan, kemudian dibagi 5 semester, diambil nilainya 70%. Ya, kemudian untuk nilai non-akademik nilainya 20%. Kemudian minat bakat 10%. Karena kita tidak menyelenggarakan minat bakat, maka 10%-nya tidak ada. Rumusnya seperti berikut ya.
Lanjut, untuk tabel prestasi, penilaian bobot skor prestasi non-akademik linear, tidak linear secara individu, perorangan atau kelompok. Jadi ada tabel ya, yang linear dan tidak linear. Ya, linear itu maksudnya adalah berjenjang ya, berjenjang kota, provinsi, nasional, internasional. Tapi ada juga tidak linear. Linear maksudnya tidak berjenjang ya. Bisa jadi dia langsung provinsi atau nasional. Kemudian bagi yang mempunyai hafiz ya, hafiz Quran, itu akan diakui juga sebagai bobot skor 1 sampai 3 15, 4 sampai 6 25, 7 sampai 9 35, 10 dan seterusnya sampai 50. Tentunya ini juga akan diminta diakui oleh lembaga yang berhak untuk memvalidasinya. Minimal di dalam sertifikatnya itu ada legalisirnya. Kemudian dari nilai, jadi hitunglah jumlah rata-rata nilai keseluruhan pengetahuan. Contoh ada 10 mapel. Kelompok A yakni pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kelompok B seni budaya, PJOK, dan prakarya. Berarti ada 10 nilai pengetahuan. Jadi kita misalkan nilai masing-masing mata pelajaran nilainya 90. Berarti 90 dikalikan dengan 10 ya. 10 ini adalah mata pelajarannya. Total 900 sehingga nilai 900 dibagi dengan 10 dan hasilnya menjadi 90. Ini baru semester 1. Jadi silakan lanjutkan sampai 5 semester. Ini kita misalkan kembali nilai rata-rata tiap semester. Semester 1 90, semester 2 80, semester 3 80, semester 4 90, dan semester 5 90. Ini semua ditotal di sistem, kemudian dibagi 5 dan dikali 70%. Kurang lebih seperti ini paparannya ya. Jadi nilai akhirnya adalah 86. 86 ini nantinya akan dikali dengan 70% sehingga nilai yang muncul di sistem adalah 60,2. Lanjutnya untuk jalur bina lingkungan, ya tentunya untuk bina lingkungan ini akan dilihat berdasarkan kartu keluarga. Ingat, kartu keluarga yang ada nama calon pesertanya, ya. Dan nanti akan di-ranking berdasarkan radius dengan jarak tempuh yang terdekat dengan satuan pendidikan. Kemudian ada namanya jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Ekonomi tidak mampu ini ada 15%. Kemudian dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya, jadi dibuktikan dengan adanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, atau PKH, Program Keluarga Harapan. Ya. Kemudian juga dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur keluarga ekonomi tidak mampu melampaui jumlah kuotanya, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal. Nah, jadi kalau ekonomi tidak mampu ini dia ada dua kondisi. Yang pertama dilihat dari pembuktian tidak mempunyainya kartu ya, kartu bahwasanya tidak mampu. Di samping itu juga akan ada jarak terdekat dari sekolah. Kemudian untuk berikutnya, memilih tambahan jalur dapat dilakukan setelah operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi untuk jalurnya ya, jadi tidak hanya satu saja bisa dipilih, bisa melebihi daripada satu. Misal si calon itu masukkan jalur prestasi, kemudian dia juga tidak mampu, dia juga ingin bina lingkungan. Bisa, tapi
tidak bisa langsung setelah daftar satu jalur kemudian login lagi langsung muncul, tidak ya. Jadi tunggu setelah operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi. Kalau sudah diverifikasi seperti ini contohnya ya, setelah dia diverifikasi bahwasannya di jalur penerimaan raport itu sudah oke, kemudian jalur keluarga tidak mampu sudah oke, maka dia bisa untuk masuk ke pendaftaran yang selanjutnya. Kemudian pastikan data pribadi yang diberikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama nomor HP atau WA dan email. Karena jika ada pembantalan verifikasi oleh operator sekolah, maka akan diinfokan melalui nomor HP atau WA dan email yang tertera. Contoh kasus, calon pendaftar salah merata-ratakan nilai semester, maka operator sekolah akan memberikan notifikasi ke calon pendaftar. Notifikasi akan disampaikan melalui nomor handphone atau WA dan email. Namun, jika sampai batas akhir pendaftaran si calon pendaftar tidak melakukan perbaikan data, maka data akan mengambang dan statusnya hanya sampai pembatalan verifikasi, serta namanya tidak masuk ke dalam data calon pendaftar yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Ya, jadi untuk yang nomor 6 ini, lanjutannya nomor 6 ini, pastikan nomor handphone atau WA itu aktif, email juga aktif ya. Jadi jangan email nggak tahu passwordnya, itu berbahaya sekali. Karena kita nggak tahu apakah dalam penginputan kita ada kesalahan atau tidak. Yang pastinya kalau datanya sudah masuk dan sudah diverifikasi berarti tidak ada masalah. Namun kalau belum diverifikasi, ditunggu ya 1 atau 2 hari. Kalau misalnya terlalu banyak maka akan kebanyakan juga ya kesusahan operator dalam memverifikasi dan memvalidasi. Jadi ditunggu, kemudian kalau tidak ada masalah maka datanya akan masuk. Kemudian bagi calon pendaftar yang sudah mendaftar ke SMK Negeri 7 Batam dan sudah diverifikasi serta divalidasi oleh kepala sekolah, kemudian namanya bergeser atau kalah dalam rankingan, kemudian masih pada masa pendaftaran, ya, jadi tanggal 13 sampai tanggal 19, maka calon peserta diperbolehkan cabut berkas agar bisa mendaftar kembali ke sekolah lain. Ya, jadi nomor terakhir ini, ya, silakan kalau ingin cabut berkas seandainya dalam rankingan kalah atau tidak namanya tidak ada ya, bergeser ya. Kemudian berikut sekilas tata cara pendaftaran ya, online di website berikut cppdb.kepri.prof.go.id. Kemudian pilih menu pendaftaran sekolah, lakukan login menggunakan akun 10 digit yaitu nomor induk siswa nasional dan passwordnya tanggal, bulan, dan tahun. Contoh username-nya ini NIS-nya ya. Passwordnya misalnya lahir tanggal 18 Juni 2026, maka passwordnya adalah 1806-2006. Setelah selesai, maka masuk ke tampilan awal, nanti melengkapi biodata, kemudian memilih sekolah dan mengunggah berkas sesuai persyaratan pada jalur pendaftar, menyimpan mencetak tanda bukti pendaftaran online yang memuat nomor pendaftaran, kemudian calon peserta didik memilih dan mendaftar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Calon peserta didik dapat melihat hasil secara online dan mendapatkan pemberitahuan melalui email peserta yang dicantumkan pada biodata peserta. Bagi peserta didik yang lulus sebelum tahun 2022 atau 2023, ya 2022-2023, jadi peserta didik yang lulus sebelum ya, berarti lulusnya di tahun 2022. Kalau sekarang kan namanya tahun 2023. Atau lulusan paket B, atau lulusan yang berasal dari luar provinsi Kepri, maka diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Ya, jadi nanti ada sebelum login ada tombol daftar. Oke.
ini di SMK 7 ya. Jadi ada 5 kompetensi kalian, mulai dari DKV, desain komunikasi visual, RPL, rasa perangkat lunak, 3J, teknik komputer dan jaringan, kemudian ada teknik jaringan telekomunikasi akses, teknik jaringan akses telekomunikasi, kemudian ada teknik instalasi tenaga listrik. Ini kurang lebih tampilan awal jikalau kita pertama kali membuka website tersebut ya. Kemudian kita klik login ya, kalau ingin mendaftar. Kemudian kita lihat tampilannya. Untuk jadwal ini sudah ada ya, tertera 13 sampai 11 Juni 2023. Pengumuman tanggal 21. Kemudian daftar ulang tanggal 22 sampai 24 Juni. Namun jika teman-teman nanti tidak lulus di SMK, teman-teman bisa masuk ke SMA. Karena di sini untuk SMA ada nama jalur zonasi tanggal 22 sampai 26 Juni ya. Kalau untuk afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi itu sama jadwalnya dengan jadwal SMK, SMA. Namun di SMA ada jalur zonasi namanya, itu dapat kalian ikuti setelah pengumuman dari SMK. Berikutnya, kalau pendaftaran kurang lebih seperti ini, yang tadi yang sudah disampaikan. Kemudian ini juga ada layanan informasi ya, jam 8 sampai jam 5 sore ya. Untuk bidang SMK, nomor handphone yang tertera yang di sini. Kemudian ini penjelasannya ya tentang pembagian jalur-jalurnya. Kita lewati saja. Sekarang kita akan coba login ya. Nah, begitu login maka tampilannya seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya teman-teman yang lulusnya sekarang ya, atau 2023 atau tahun pelajaran 2022-2023. Tahun pelajaran 2022-2023 itu bisa langsung login menggunakan NIS, passwordnya, captanya diisi ya, tapi yang masih dalam Kepri. Luar Kepri wajib daftar, paket B wajib daftar. Kemudian yang lulusan di bawah tahun 2023 daftar. Ya, ini tampilan apabila diklik daftar tadi ini, diklik ya, maka akan muncul seperti ini. Kita lihat di sini pendaftaran akun ditujukan kepada siswa lulusan tahun lalu, siswa luar Kepri, paket B, atau siswa lulusan pondok pesantren. Kemudian yang poin-poin tadi ya, silakan kalian daftar. Setelah kalian daftar, kalian isi, maka masukkan surat keterangan lulus atau ijazah dan kartu keluarga. Pastikan nomor handphone dan emailnya juga aktif ya. Handphonenya kalau bisa nomor handphone yang ada WA. Kemudian daftar ya. Maka kalian akan tunggu notifikasi apakah dari email, apakah dari HP ya. Yang jelas dua-duanya pastikan aja aktif. Kalau sudah, baru dapat nanti NIS-nya dan passwordnya akan diberitahu oleh operator Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Kalau sudah, baru bisa masuk ya. Nah, di sini ada tampilan 2 kota, SMA dan SMK. Tentu kita akan pilih ke SMK. Di SMK ada 3 jalur penilaian raport, akademik, non-akademik, minat bakat. Kemudian jalur tidak mampu ekonomi dan jalur bina lingkungan. Ya, jadi pertama kita akan coba di jalur penilaian raport, akademik, non-akademik, minat bakat. Ya, kita akan coba di poin ini dulu terlebih dahulu. Kalau sudah,
ya, maka akan kita diarahkan untuk melengkapi data-data pribadi, ya. Silakan dilengkapi. Jika nicknya salah diperbaiki, kemudian jenis kelaminnya jika salah juga bisa diperbaiki. Silakan pilih agamanya apa. Kemudian pastikan nomor HP, ya, nomor HP atau WA ini aktif. Kemudian emailnya juga aktif, ya, emailnya aktif. Kemudian masukkan nama ayah, nama ibu, asal sekolah dari mana, ya. Biasa beberapa kasus sudah ada, ya, tinggal diperbaiki aja kalau misalnya ada kesalahan. Kemudian kelurahannya apa, alamatnya di mana. Pilih lanjut, ya. Nah, setelah lanjut kita masuk ke halaman pilih sekolah. Di pilih sekolah ini yang pertama kita langsung pilih sekolah nih, ya, diklik, ya. Kita cari SMK Negeri 7 Batam. Kemudian kita pilih jurusan, ya, jurusan pertama, jurusan kedua, jurusan ketiga, ya. Di sini pilihannya mengharuskan kita memilih 3 jurusan yang berbeda tentunya, ya, tidak boleh sama. Kalau misalnya kalian pilih sama, dia bisa memilih, namun setelah kita lakukan selanjutnya, maka akan muncul notifikasi. Nah, tadi yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwasannya kalian harus siapin nilai rata-rata semester, agar tidak terjadi yang namanya baru mulai, kemudian kalian baru menghitung rata-ratanya. Jadi, kalau sudah ada, maka kalian tinggal masukkan saja. Nilai semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini ya jumlahnya, ya. Nah, ini adalah nilai asli di sini. Dan ini nilainya belum dikali dengan 70%, ya. Belum, ini masih nilai pembagian saja. Jadi di sini nanti akan ada bagi yang mempunyai prestasi dan tidak mempunyai prestasi. Bagi yang memiliki prestasi, yang tidak ada prestasi, maka halaman ini, ya, halaman ini dilewatkan. Jadi kalian langsung klik selanjutnya, ya. Ini bagi yang tidak punya prestasi non akademik, ya. Apakah dia itu piagam penghargaan, apakah dia itu hafiz Quran, ya. Nah, kalau kalian klik next selanjutnya, ya, maka tampilannya akan masuk ke unggah berkas. Silakan kalian unggah satu persatu berkasnya, ya. Jadi yang tadi disampaikan di awal tadi, bahwasanya kalian persiapkan itu adalah untuk mempermudah kalian untuk memasukkan data ke akun kalian, ya. Jadi silakan aja dimasukkan. Kalau dia sudah masuk berkasnya, maka akan muncul tanda centang. Dan pastikan ukurannya itu maksimal adalah 100 kilobit atau 1 megabit, ya. Nah, ini silakan terus sampai di yang terakhir. Kalau sudah di bagian terakhir, maka bisa klik selanjutnya. Nah, di terakhir ini adalah konfirmasi, ya. Konfirmasi ini memastikan kalian punya data apakah sudah benar atau belum. Ya, pastikan lagi nama lengkapnya, nick, NISN, dan segala macamnya. Dan lihat di sini pilihan sekolahnya sudah benar atau belum. Kalau sudah, bukan berarti ini sudah selesai. Namun kalian harus mengklik tombol selesai, ya. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Apakah Anda yakin? Oke. Nah, maka akan diarahkan ke tampilan awal. Dan di sini ada statusnya menunggu hasil verifikasi. Nah, ini berarti sudah selesai kalian melakukan pendaftaran. Kalian bisa cetak bukti registrasi, ya, dan kalian simpan. Jadi di sini
tahapnya adalah menunggu. Kalau kalian cuman satu jalur, ya. Jika mau mendaftar ke jalur lain, maka kalian harus menunggu hasil verifikasi dan menunggu verifikasi dari tim operator sekolah memverifikasi. Jika sudah diverifikasi, maka tampilannya akan seperti ini, ya. Kalian klik pendaftaran sekolah, hasilnya seperti ini. Ini sudah di berkas telah diverifikasi, ya, ini ya. Jadi kalian bisa milih kedua jalur yang lainnya. Jangan lupa download bukti registrasi, ya. Di sini ada bukti registrasi. Silakan kalian download, ya. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Di pojok kanan ini ada tanda seperti ini. Download this file, ya, diklik, maka halaman ini akan terdownload dalam bentuk PDF. Cek data nama sementara, ya. Jadi di menu kelulusan ada sekolah menengah kejuruan, diklik, kemudian pilih nama kotanya, Kota Batam, sekolahnya SMK Negeri 7 Batam, kemudian jurusannya adalah jurusan yang pertama, ya, kalian pilih. Nah, kalian cari. Kalau nama kalian ada, berarti nama kalian belum tergeser. Kalau seandainya namanya tidak ada, bisa kalian klik jurusan yang kedua. Nggak ada juga, kalian klik jurusan yang ketiga. Kalau ketiga-tiga nama kalian tidak ada, berarti kalian dikatakan kalah perankingan, ya, dan bisa cabut berkas untuk mendaftar ke sekolah lain. Nah, yang tadi itu, yang ini tidak ada prestasi akademik. Nah, jika ada kasus prestasi akademik, maka pertama itu adalah perbedaan pada bagian pilih sekolah, kemudian setelah pengisian nilai rata-rata. Ini ya. Nah, setelah pengisian nilai rata-rata tadi, itu ada jalur prestasi non-akademik. Ada dua pilihan, ya. Ada yang menggunakan piagam penghargaan dan ada tahfiz Quran. Yang pertama kita bahas yang mempunyai piagam penghargaan. Piagam penghargaan nanti ada lagi tidak linier dan linier, ya. Kalau linier berarti berjenjang, ya, berjenjang. Mulai dari kota, provinsi, kemudian nasional dan internasional. Jika tidak linier, mungkin ada kota, nanti ada nasional, nanti ada provinsi, gabung-gabung, ya, seperti ini. Dan juga di sini ada dua kategorinya, yaitu individu dan kelompok. Individu atau kelompok, ya. Nah, poin-poinnya tadi sudah ada yang di slide sebelumnya, ya. Ini contohnya. Kalau sudah selesai, ya, selanjutnya, maka perbedaannya adalah di tampilan ini, ya, tampilan unggah berkas. Ada scan sertifikat piagam non akademis tingkat apa dan tingkat apa, ya. Sesuaikan dengan di sininya dia, ya, jenjangnya apa. Kemudian kalau hafiz Quran, ya, tadi jenis prestasinya non akademik dipilih hafiz Quran. Hafalannya berapa juz? Misalkan adalah 1 juz. Klik selanjutnya, ya. Maka di sini juga akan ada tampilan berbeda, yaitu mengupload sertifikat hafiz Quran. Ya, sertifikat itu yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya, jalur keluarga tidak mampu ekonomi. Ya, kalau tadi yang ini yang di atas, sekarang yang di bawahnya. Sama juga tampilan awalnya. Tampilan awal yaitu biodata, kemudian isi semuanya. Namun ada yang berbeda di sini, yaitu alamat rumah, ya, karena tadi untuk yang ekonomi tidak mampu, ya, itu ada dua kondisi. Yang pertama dilihat dari ini, ya, dia ada nomor KIP, PKH atau KKS. Di sini ada nomornya. Kemudian selain itu nanti kalian upload berkas, ya, harus sesuai, ya, namanya harus ada.
Kemudian di sini juga kalian bisa cari lokasi berdasarkan kelurahan. Ya, kadang-kadang untuk alamat kalian tidak terdata di sini, maka jangan khawatir, cari di di kelurahan apa, nanti baru kalian letakkan posisinya di sebelah mana. Ya. Kemudian setelah selesai itu, maka kalian pilih sekolah ya, pilih sekolah. Itu nampak di sini jarak-jaraknya berapa meter ya, berapa meternya. Lanjut pilihan jurusan-jurusannya itu ya, seperti sama tadi. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada scan asli KIP atau PKH atau KKS. Pilih salah satu aja ya. Kalau KIP biasanya ada namanya ya. PKH itu ada nama orang tuanya, berarti harus cocok dengan kartu keluarganya. KKS juga sama, harus cocok dengan kartu keluarganya. Jadi misalnya nama orang tuanya Adam, berarti kartu keluarganya ada nama Adam, kemudian ada nama anak ya, si anak ini ya. Nah, anak ini ada dalam kartu keluarganya. Ya, ini silakan kalian upload sama seperti tadi. Kemudian pengecekan terakhir adalah konfirmasi datanya, cek datanya apakah sudah benar atau salah. Kalau masih salah bisa ke sebelumnya, kalau sudah benar bisa selesai. Ini ya, ini dapat jaraknya sekian meter, sekian meter, sekian meter. Ya, sama kayak tadi, saya jalur prestasi, klik tombol OK, kemudian kembali ke tampilan yang awal. Status menunggu hasil verifikasi, sama menunggu juga ya. Kemudian jalur pindah lingkungan, itu melengkapi data juga, ya. Kemudian, baik untuk jalur pindah lingkungan, kita lihat di sini, mengisi data pribadi, kemudian sama seperti ekonomi tidak mampu ya untuk mengisi mapnya, karena bina lingkungan ini cuman satu kondisi aja ya, ini sesuai dengan jarak tempat tinggalnya. Kemudian pilih juga sama, pilih sekolah ya, jurusannya juga, kemudian input ya, jadi cukup KK. Jadi di sini patokannya kalau yang bina lingkungan itu adalah di kartu keluarga. Pastikan nama teman-teman ada berada di KK orang tuanya. Jadi banyak kasus itu yang namanya tidak ada di kartu keluarga, maka akan dikembalikan atau tidak tervalidasi oleh operator. Kemudian sudah selesai sama kayak tadi, untuk dilengkapin ya, dilihat datanya pasti benar. Kalau udah yakin oke, kembali ke awal lagi dan selesai. Oke, mungkin itu saja. Jika ada yang mau ditanyakan bisa saya menghubungi pihak sekolah atau datang melalui brosur-brosur yang sudah ada. Untuk brosur ya, ini nanti kita sebentar saya akan carikan dulu. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa bergabung di Telegram, yaitu info PPDB SMK N7 Batam 2023 ya. Bisa masuk di sini, atau kalau mau ke sekolah sepertinya pada saat seperti ini kan ramai itu, jadi tidak memungkinkan ya. Jadi silakan kalian bergabung di grup Telegram ya, nanti kan kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan PDB. Oke, demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Memang tampilan PowerPoint yang tidak begitu bagus, tapi saya pikir mudah-mudahan ini bisa sebagai
informasi untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.